dengan kajian kitab Safinatun Najah fi fadilati faslun a'zar salati isnani an-nawm wa nisyan. Faslun menerangkan tentang uzurnya salat di halaman 10 kitab Safinah, halaman 10 baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ahum min ulumihi darain fid dunya wal akhirah. Faslun utawi iki kupasal sawiji a'zarus salati utawi pira-pira uzurnya salat iku isnani loro an-naumu sawiji turu wan nisyanu lan lali. Faslun utawi iki kupasal sawiji syurutus salati utawi pira-pira salat iku samaniyatun walu taharatul hadasain sawiji hadas loro was taharatu anin najasati lan suci saking piro-piro najis bisaubi ing dalam dodote wal badani lan badan wal makani lan tempat makan wasatrul aurat lan nutupi aurat wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat wa dukhulil waqti lan mancing waktu wal ilmu lan nawaruhi bipardiyatihi kalwan sifat keperduane salat wa ala ya'taqida lan yento ora nekat akan fardhon min fardhu sawiji min furudiha saking pira-pira fardune salat iku sunatan sunat wastinabul mubtilati lan ngawaruhi kang ngabatal akan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini suatu pasal menerangkan tentang uzurnya sholat. Iku isnani itu ada dua. An-naumu yang pertama tidur. Uzurnya sholat cuman dua. Yang pertama tidur ya, tidur. Yang kedua nisyan, lupa, hilang akal ya, nggak ingat sama sekali ya, sama sekali nggak ingat ya. Kalau kita nggak mau sholat maka ya tinggal pilih dua. Uzurnya sholat cuma dua, yaitu tidur. Ya, yang pertama nih, tidurnya misalkan kita dari ba'da isya tiba-tiba bangun setengah 6. Sekarang setengah 6 nih udah. Kalau kita bangun setengah 6 itu jangan sekali-kali kita langsung sholat subuh ya, tapi kodok sholat subuh karena sudah muncul mega kang kuning, mega yang merah tuh ya, mega kita lihat di luar, meganya sudah, Megawati sudah keluar. Kalau Megawati sudah keluar, kodok tuh ya, megaloman ya. Sebelum matahari itu ada dua mega. Yang pertama mega yang namanya mega merah, yang kedua mega kuning, langsung matahari ya. Kalau misalkan sudah ada datang mega merah tuh ya, itu setengah 6, berarti kodok sholat subuh habis ya, waktunya sholat subuh ya. Mentang-mentang ini masih gelap kayaknya ini, padahal udah setengah 6 ya. Keluar dulu, lihat dulu. Tapi patokannya sekarang setengah 6 tuh udah siang ya.
Jangan udah setengah 6, minimal jam 5 10 menit atau jam 5 seperempat itu masih ada dikit lagi. Ya, karena jam 5 20 menit itu mega merah sudah muncul. Ya. Mega merah sudah muncul. Ini ya, jangan salat subuh tapi salat qada subuh ya. Ini kalau bangun jam 4 udah jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi pasti bablas. Ya. Gitu. Paham? Insya Allah tidur tuh. Yang kedua nisyan, lupa sama sekali. Ini teh hari apa ya, Masya Allah tanggal berapa ini. Bahkan kita nggak tahu tanggal lahir kita tanggal berapa. Saudara kita nggak tahu sama sekali. Wah, itu udah parah. Ya, itu nggak wajib sholat. Ya, nggak wajib sholat karena apa? Lupa semuanya. Lupa semuanya. Nisyan itu lali, lupa semuanya. Yang ngeblank sama sekali. Kalau bahasa santri mah wa minha, bahasa Jawanya ikut setengah saking. Ya. Kalau wa minha, kalau santri udah ngomong wa minha udah paham nah. Karena bahasa Jawanya ikut setengah saking. Gitu. Ya, padahal wa minha itu artinya dan daripada sebuah perkara. Cuman kalau santri mah bisa wae dia mah. Iya enggak? Ya. Diplesetin ya, wa minha ikut setengah saking. Masya Allah ya, setengah on. Itu ya, kalau kita sama sekali lupa, nggak ingat sama sekali, istri anak sama sekali nggak ingat ya, apalagi tetangga, apalagi sama bang bodek sama sekali nggak ingat dah, itu udah parah ya. Nggak wajib sholat, cuman nanti diukur ditimbang ya, itu lupanya pada saat berapa tahun. Beda lagi yang dari lahir. Kalau yang dari lahir itu mah udah qadar dari Allah, itu mah ahli surga. Ini yang di pertengahan. Di pertengahan nih. Ya, 15. Ya, yang di pertengahan ini yang dipertanyakan. Ya, dan dipertanyakan. Ketika dia sembuh, maka yang hidup nih kita sahabatnya atau saudaranya, bahwa ente selama 10 tahun ente apa? Liar. Tapi sebelum 10 tahun itu ente sembuh, cuman nggak ngelaksanain sholat. Wayahnya ente kodok-kodok. Seperti itu, ingetin dia yang sebelum lupanya. Misalkan Ustaz Ahmad Satibi dari umur 15 tahun sampai umur 20 tahun normal baik, cuman gak mau sholat. Ketika umur 20 tahun ngeblank, hilang ingatan. Hilang ingatan tuh sampai umur 30 tahun. Pas umur 30 tahun sadar, maka kita saudaranya atau yang tahu sejarah beliau kasih tahu, ente aja 15 tahun sampai 20 tahun ente jarang sholat, wayahnya ente kodok ya. Maka ada sahabat Rasul yang setiap malamnya, kalau yang lain mah dia menjalankan sholat sunnah, terus sholat sunnah sampai menjelang fajar ya, sampai tahrim, sampai kalau kita sampai tahrim, sampai sholat subuh. Satu sahabat enggak nih, dia mah terus aja sholat wajib, terus sholat wajib ya. Sampai sahabatnya bertanya, wahai saudaraku, kenapa engkau yang lain pada menjalankan sholat sunat, engkau menjalankan sholat wajib, sedangkan bukan waktunya. Aku menjalankan sholat wajib karena dikhawatirkan dulu aku hilang, belum pernah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Makanya daripada kita sholat tahajud, daripada kita sholat sunat yang lainnya di malam hari ketika bangun, lebih baik kita sholat kodok, itu lebih wajib ya, lebih wajib. Soalnya kalau misalkan di masjid atau di musola
takutnya menimbul fitnah. Wah, ini orang ya alirannya lain ini. Habis sholat lagi ya, takutnya ada yang tersinggung. Lebih baik kalau di rumah, kalau lagi sendiri ya, daripada sholat sunnah lebih baik sholat qada ya, itu lebih baik, meringankan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita nanti meninggal dunia ya, meringankan saudara-saudara kita, nggak kudu fidyah juga nggak apa-apa, karena selama hidupnya menjalankan salat qada seperti itu ya. Dulu aduh, ini salat subuhnya jarang nih ya, salat subuhnya jarang, orang-orang salat sunat udah aja kita mau qada salat subuh. Nggak apa-apa. Salat qada itu nggak ada batasan waktu, mau siang mau malam ya, mau habis salat wajib ya, mau sebelum salat wajib diperbolehkan ya, diperbolehkan. Karena apa? Orang yang menjalankan salat qada adalah orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan orang membayar utang. Ya. Kalau saya pribadi minjem uang ke Bang Ustadz nih, Ustadz Ahmad. Ketika mau saya bayar nih, Bang Ustadz Ahmad ini pasti senangnya minta ampun, alhamdulillah utangnya dibayar. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ini umatku, ini adalah makhlukku, ini adalah hambaku, ingin membayar yang terlupa, membayar utang kepadaku, maka senang. Allah itu senang pada orang yang menjalankan qada ya, berarti orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Insyaallah ya. Paslon yang kedua bermula, ini suatu pasal menerangkan tentang syarat-syaratnya sholat. Nih, ada syaratnya sebelum kita menjalankan sholat juga ya. Selain wudu ada syarat-syaratnya. Makanya ya, sholat itu luar biasa. Orang yang menjalankan sholat dengan sempurna, orang tersebut akan menjauhi larangan Allah ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditinggalkan jika orang tersebut memenuhi syarat dan ketentuannya sholat. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan yang dilarang Allah? Karena sholatnya belum sempurna. Ya Allah, sifat saya ini buruk, kata-kata saya ini kasar. Berarti bukan kitanya yang, tapi apa, sholat kitanya belum sempurna. Ya, jangan nyalahin orang. Kita sering emosi, jangan menyalahkan orang lain. Gara-gara dia nih saya emosi, gara-gara dia nih saya ini. Bukan, jangan nyalahin orang, tapi diri kita. Karena apa? Sholat kita belum sempurna. Pelan-pelan, dari mana nih ya Allah, saya di mana nih kesalahan sholat saya ya. Walaupun sholat itu nggak ada yang khusyuk. Dari dulu, dari ketika zaman sahabat Rasul, sholat itu memang nggak ada yang khusyuk ya. Pernah Rasul memberikan cobaan kepada 4 sahabatnya. Siapa yang sholatnya paling khusyuk akan mendapatkan sorbanku. Dari Abu Bakar Siddiq baru mengangkatkan tangan, sudah nggak kuat lagi. Ya Rasulullah, saya nggak kuat, saya mengundurkan diri. Kemudian Sayyidina Umar baru baca Bismillah, dia udah ngangkat tangan, nggak kuat. Sayyidina Utsman dia hampir ruku, dia angkatkan tangan, ya Rasulullah aku nggak kuat ya Rasulullah. Terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya hampir mengucapkan salam, selintas dalam hatinya, alhamdulillah, mungkin aku yang mendapatkan sorban Rasulullah.
karena sahabat yang tidak ini tidak mendapatkan. Mereka mengundurkan diri, akhirnya aku mendapatkan. Sebelum salam dia mengangkatkan tangan kepada Rasulullah. Wahai sahabatku, wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau mau selesai? Ya Rasulullah, aku gak kuat. Cobaan ini ya memicu hatiku ini ibadah bukan karena Allah, tapi karena sahabatmu. Itu ketika zaman Rasulullah. Ini sahabat, apalagi kita. Ya, jangan heran ketika kita sholat kadang-kadang pikiran di pasar. Iya nggak? Pikiran, masya Allah, tadi berantem sama si Anu. Ya pikiran, aduh, cincin ketinggalan, cincin tadi itu di warung kayaknya. Ya baju cincin di warung kayaknya. Ya, masya Allah, korek di bawah bodeng kayaknya bang. Itu ingat ketemu. Ya, habis sholat kadang-kadang ketemu yang hilang juga. Tuh, ya. Supaya mengurangi hal-hal tersebut dengan cara apa? Kita memperhatikan bacaan kita, biar kita khusyuk. Bacaan kita, ruku kita, sujud kita perhatikan, biar kita nggak ingat yang lain. Kita ingat sama tugas kita yang sedang dalam keadaan salat. Ya, di sini menerangkan tentang syaratnya sholat. Sebelum sholat nih, ya, ikut sama niatun itu ada 8 perkara. Yang pertama, taharatul hadasain. Yang pertama harus suci daripada dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Ya, harus suci tuh. 2 hadas, ya, harus suci, hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama tuh, wa taharatul anin najasati, dan harus suci daripada najis. Contoh pakaian kita nih, ya, bisaubi wal badani wal makan. Bisaubi itu apa? Pada baju kita. Terkadang-kadang itu baju kita main itu, ya nggak, kondangan itu, ya, tidur itu, sholat itu. Kalau bisa untuk sholat dikhususkan, periksa dulu sebelum kita pakai, apalagi pakai wangi-wangian. Ya, kita ini mau berhadapan dengan yang menciptakan kita. Kita harus rapi, ya, harus rapi. Yang pertama bajunya, jangan ada yang bolong nih, baju perokok nih biasanya kainnya, ya. Kalau bolong nggak sah ya? Namanya bolong nggak sah kalau bolong, ya. Iya, makanya kalau sholat itu kita pakai dalaman atau celana yang sontok, ya, sontok yang di bawah dengkul, apalagi di atas, di bawah dengkul, cuma di atas kaki itu, mata kaki itu. Karena apa? Kita menjaga, ya, bagi yang merokok nih, ya, nggak terasa bolong, ya, gitu. Pakai celana sontok atau pakai celana dalaman atau apa, celana yang bisa menutupi daripada aurat, ya, itu. Yang kedua, wal badani, kita harus daripada suci, daripada najis, yaitu badan, ya, badan kita. Nih kadang-kadang, ya, kita laki-laki kalau kencing kadang-kadang sembarangan, main berdiri aja di mana juga jadi, ya. Itu kadang-kadang banyak, ya, ketika Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan, diperlihatkan umatnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah menangis, ya Allah, salah apa mereka? Ternyata malaikat Jibril menjawab, wahai Rasulullah, umatmu itu ketika di dunia rajin sholatnya, ngajinya rajin, cuma istinjanya nggak pernah diperhatikan, ceboknya nggak pernah diperhatikan, asal-asalan. Apalagi kadang-kadang suka kebelet nih, ya, kebelet kencing di mana baik, ya, diusahakan, ya, kencing itu harus betul-betul, ya, dalam hati kita harus betul-betul sudah bersih,
Kalau masih mangmang terus bersihin lagi. Ya, seperti itu. Wal makani, makanan di sini, makani di sini bukannya makanan, tapi tempat, ya, tempat. Periksa dulu nih tempatnya, jangan sampai main sholat baik, ya. Sajadah juga harus diperiksa, ya. Sajadah kita, karpetnya juga harus diperhatikan. Apalagi kalau di rumah nih ada anak kecil, ya, anak kecil. Hati-hati, kadang-kadang habis main dari mana, kadang-kadang dari sumur atau dari dapur, ya, tiba-tiba ya nginjek karpet atau sajadah yang untuk sholat. Ini harus diperhatikan, jangan sampai atau kotoran dari cak-cak atau yang lainnya. Ini harus diperhatikan tempat sholatnya, bajunya, badannya, tempat sholatnya harus bersih daripada najis. Yang selanjutnya wasatrul aurat, tuh menutupi aurat. Di antaranya kalau laki-laki itu di bawah dengkul, di atas bucel. Ya, kalau kita dia perut nih pakai kain doang, sah, sholatnya sah, cuman kurang adab, nggak pakai baju, ya, nggak pakai baju. Kita banyak baju nggak dipakai, ya, kurang adab, sholatnya sah karena auratnya tertutup, kecuali perempuan. Perempuan itu auratnya wajah dan telapak tangan dalam keadaan sholat, ya. Rambutnya itu jangan sampai terlihat dalam keadaan sholat. Kalau misalkan rambutnya terlihat sama laki-laki ataupun perempuan, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Auratnya terlihat, gitu. Yang selanjutnya wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat nih. Jangan, hati-hati nih, ya. Punya rumah kita harus punya patokan, hadap kiblat sebelah mana. Jangan sampai kita sholat ngadep belah wetan, ya, ya. Hati-hati, sekarang mah canggih zamannya, ada handphone, ya, ada handphone. Arah kiblat itu sebelah mana? Tuh, karena canggih, ya. Sekarang zamannya udah modern. Kalau misalkan nggak tahu kiblat, ngaco aja bener-bener, ya, gitu. Wastiqbalul kiblat wa dukhulul waqti, dan harus masuk waktu. Kita harus tahu azan, udah azan nih, ya. Jangan sampai kita belum mendengar azan udah sholat baik. Kecuali misalkan udah jam 5 baru tuh langsung aja sholat, jangan nungguin azan. Kalau nungguin azan itu azan maghrib namanya, ya, azan maghrib. Tuh. Wal ilmu bifardiyatiha, yang selanjutnya harus mengetahui yang namanya wajib di dalam sholat. Di antaranya niat, baca Fatihah, pokoknya yang rukun dah. Nanti insya Allah di sini ada, nanti setelah ini nanti ada rukun sholat. Rukun sholat itu yang wajib kita ketahui, ya. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 15, ya, macam-macam. Sama semuanya karena dengan tumakninahnya, ya. Tuh, kita harus tahu yang namanya wajib di dalam sholat. Di antaranya ruku, i'tidal, tumakninah, Fatihah, itu semuanya wajib di dalam sholat. Kita harus mengetahui itu. Jangan pura-pura nggak tahu. Kalau nggak tahu, benar-benar nggak tahu, nanya. Karena apa? Itu wajib buat kita. Kalau kita nggak tahu, maka kita nggak sah sholatnya. Wa ala ya'tiga fardan min furudiha sunnah. Dan selanjutnya jangan menekatkan yang wajib di dalam sholat itu sunnah. Di antaranya baca Fatihah. Ini baca Fatihah mah sunnah, ini batal. Pada saat itu batal sholatnya. Karena apa? Baca Fatihah di antaranya salah satu rukun sholat, wajib dibaca dan nggak boleh kurang sama sekali tasdidnya. Fatahnya, tasdidnya nggak boleh kurang.
wajib. Tiba-tiba kita menekankan sunnah, berarti kita salatnya tidak tak sah. Wa ala ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Jangan sampai kita menekatkan yang perlu di dalam salat itu sunnah. Tuh, ini jangan sekali-kali. Wasjinabul mubtilati, yang terakhir kita harus mengetahui yang membatalkan sholat, diantaranya buang angin, antel, ya, sama bukan mahramnya, atau bergerak selama 3 kali. Kalau mau garuk biasanya kuping suka gatel. Ada aja di sholat mah apa juga. Ya, jadi cobaan. Kalau mau kita garuk, tempelin dulu nih tangan kita, tempelin. Terus di sini nih, yang bergerak satu jari, mau digosok-gosok, mau juga nggak apa-apa. Ya, jangan begini. Kalau begini batal. Ya, tempelin dulu yang geraknya satu jari. Ya, mau bolak-balik, mau ngapain, terserah. Ya. Cuma tempelin dulu gini, atau misalkan gatal di samping, gitu aja. Tuh, ya, jangan begini. Kalau begini batal. Tuh, ya, batal kalau garuk-garuk gini nih. Apalagi garuk-garuk pantat dan segala macam. Apalagi buka handphone. Ini ada nih macam-macam nih sekarang mah. Ya, ada telepon, ambil handphonenya, dibuka dulu, dilihat dulu, taruh lagi, kantongin lagi. Itu masya Allah, luar biasa itu. Ya, itu sama sekali tidak menghiraukan kepada Allah. Kita padahal sedang berhadapan dengan Allah, tiba-tiba ada handphone bunyi, ya, handphone bunyi. Makanya ya ada sebuah kisah, Imam Masjidil Haram tiba-tiba menangis, belum menangis nggak bisa baca Fatihah, menangis karena masya Allah, ya, ketika ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau menangis sampai engkau tidak bisa membacakan suratul Fatihah? Ketika aku mengucapkan bismillah, ternyata ada suara handphone yang berbunyi. Masya Allah, sampai segitunya. Ini media kita malah diangkat dulu, dibuka dulu, ditaruh lagi. Masya Allah, saya pernah lihat dalam keadaan sholat ada handphone yang bunyi, diangkat dari ininya, dari kantongnya, dilihat, dikantongin lagi. Sekarang luar biasa itu. Udah berapa gerakan itu, ya. Ahzaru isna asyara wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan berkah buat kita semua. Amin. Bisa menjalankan, bisa memberikan manfaat buat keluarga kita semua, dan menjalankan ibadah dengan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan doa insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Haji Gos. Tafadhal alaihi sallallahu Muhammad.